kasih-Nya di tempat kudus ini, di tengah-tengah saudara bersatu dalam kasih. Shalom Bapak Ibu sekalian, damai sejahtera Kristus menyertai kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah mata rohani kami dan pikiran kami, agar kami bisa menangkap kebenaran dan pengajaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan membuka firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 10. Tapi saya awali mulai ayat 4 terlebih dahulu. Firman-Nya berkata demikian, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang indah dipilih dan dihormatin di hadirat Allah. Hari ini saya memberi tema adalah identitas dan fungsi tentang gereja. Saudara, dibanding masa-masa lalu, di zaman ini banyak orang membanding-bandingkan gereja satu dengan yang lainnya. Sehingga tanpa disadari, beribadah bukan sebagai persembahan yang hidup untuk menyenangkan Tuhan, tetapi lebih seperti memilih makanan, food court, apa yang menyenangkan kita. Apa itu gereja, saudara? Pengertian awal gereja bukanlah bangunannya, dan juga bukan aliran, denominasi, dan yang sering kita percakapkan. Tetapi gereja adalah kumpulan orang yang dipanggil keluar dari hidup dalam kegelapan kepada terang yang ajaib. Dari bahasa aslinya eklesia atau ekkalio, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau dasar gereja tidak lain dan tidak bukan Yesus Kristus sendiri pernah mengatakan, "Aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, dan alam maut tidak menguasainya." Dalam nats kita hari ini, Rasul Petrus memakai bahasa kiasan untuk menyatakan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Di ayat 4 tadi, Kristus dibuang dan ditolak oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormatin oleh Allah. Puji Tuhan. Di sini Petrus mau menegaskan dasar pijakan kristologi yang benar, atau kita berteologi yang benar. Kalau dimulai dari pijakan dari manusia yang berdosa, Kristus tidak berarti apa-apa. Dibuang dan ditolak oleh manusia. Tetapi harus dimulai dari Allah yang sudah dipilih dan dihormatin di hadirat Allah. Amin. Alkitab memulai 3 kata pertama yang mengatakan pada mulanya Allah. Bukan dikatakan pada mulanya manusia. Ini berbeda sekali, bahkan pertentangan sekali. Pernyataan ayat 4 ini hal atau konsep yang basic sekali. Karena itu kita mulai pada mulanya Allah. Saudara, di ayat 7 dikatakan, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi yang mereka tidak percaya, itu seperti batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, dan itu menjadi batu sandungan. Berikut. Ayat yang kelima, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Tadi di ayat 4 dikatakan Kristus batu hidup itu. Tetapi di ayat 5 ini mengatakan orang percaya disebut batu hidup. Itu artinya apa? Artinya identitas Kristus itu menjadi identitas orang percaya. Mengapa dikatakan demikian? Karena Kristus sudah mati, bangkit, dan hidup. Karena itu orang percaya harus dilahirkan kembali, terhisap di dalam karya Kristus. Dia harus mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus dengan tujuan untuk pembangunan rumah rohani. Karena nasib kita dahulu sebelum diselamatkan menjadi orang yang paling cilaka. Dikatakan ayat 10, kamu dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dulu kita tidak dikasihi, tetapi sekarang telah beroleh kasih karunia Tuhan. Karya dan penebusan Kristus yang membuat identitas orang percaya menjadi berkenan kepada Allah. Namun sekarang orang percaya diberi hak istimewa untuk melaksanakan fungsinya. Itu dikatakan ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri. Kita dipilih menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Luar biasa. Orang percaya diberi hak istimewa
dan tugas menjalankan pekerjaan keimaman sebagai jalan masuk kepada Allah, membangun jembatan, mengantar, membawa orang lain kepada juru selamat sebagai persembahan yang sejati melalui hidup kita. Iya, gereja berfungsi memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita semua di sini menjadi duta-duta Kristus, saksi-saksi perbuatan Allah yang hebat. Dalam hidup kita dapat memberi kesaksian melalui hidup, perkataan, dan perbuatan. Setialah menjalankan menjadi saksi Kristus sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih kalau kami mempunyai identitas yang diperbaharui oleh Kristus dan diberi hak istimewa maupun tugas sebagai gereja, orang percaya, untuk memberitakan perkara-perkara yang besar yang Yesus Kristus telah perbuat bagi penebusan dosa-dosa manusia. Inilah doa dan ucapan syukur kami dalam Kristus Yesus. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian. Allah gereja, umat pilihan, setia memberitakan firman-Nya, bersatu hati dan tenaga, bersama saudara.